Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 02, Ibu Armenti SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Dr. Andes Supardi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pulau Gebang 02 beserta tenaga kependidikan. Hari ini saya akan melaksanakan seminar tentang budaya positif dari kegiatan modul 1.4. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kiranya kita berdoa dulu agar Allah meridhoinya. Biridhoillahi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Andra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita akan menyaksikan seminar yang diselenggarakan oleh Ibu Andra dalam rangka pendidikan untuk melaksanakan tugas dari guru penggerak dan mengambil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu Guru semuanya, tenaga pendidikan, kita menyaksikan dengan sesama, dengan cermat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Andra bermanfaat hendaknya untuk kita, untuk anak murid kita, dan kedepannya Bu Andra dapat menyelesaikan tugas-tugas dari guru penggerak dengan baik dan sukses. Kepada Bu Andra, Ibu ucapkan selamat dan dapat melaksanakan seminar ini dengan baik dan lancar. Demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada seminar pada pagi hari ini. Baik, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Judul seminar pada pagi hari ini tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di benak Bapak dan Ibu seperti apa? Budaya positif, berarti kita harus seperti apa Bapak Ibu? Mungkin sudah ada gambaran budaya positif. Berarti kita harus menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini yang kita bahas ada 6 bahasan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Coba sekarang kita melakukan permainan. Bapak Supardi dan Bapak Putra, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Silakan Bapak Pardi mengepal satu tangannya, boleh? Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas Pak Putra adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang ada di Pak Pardi. Kepalan tangan Pak Pardi. Pak Putra boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Supardi uang agar Bapak Supardi mau membuka kepalan tangannya. Silakan Pak Putra dipraktekkan. Coba. Coba pakai kata-kata Pak Putra. Dirayu. Pak, buka dong. Berarti beli sebelah Pak. Itu kalau minta belikin. Oke. Baik, sekarang kita lihat. Ada pertanyaan yang harus kita diskusikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apakah
Bapak Supardi membuka kepalan tangannya? Ya. Ya. Mengapa alasannya? Pak Pardi, dulu saya tanyakan, mengapa Bapak membuka Lepas kepalan tangannya? Putra maksa. Karena si putra menjanjikan kepada saya untuk dibelikan sesuatu makanan. Oh begitu, karena diberikan sesuatu makanan, jadi Pak Pardi tergoda untuk membukanya Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, apakah Bapak menutup kepalan tangan Bapak? Dan mengapa alasan Bapak menutup kepalan? Tadi tidak ya, dari Bapak yang pertama ya, membuka. Ya. Kemudian yang ketiga, dan kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali untuk membuka dan menutup? Apakah Pak Putra atau Pak Pardi? Sebenarnya yang memegang kendali penuh harusnya siapa? Oke, siapa yang menjawab Pak Pardi? Pak Pardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Yang memegang kendali adalah Bapak Pardi. Baik, kita lihat penjelasan berikut ini. Selanjutnya ada seorang psikiater namanya Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini selama ini kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Karena padahal tidak, guru itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sesungguhnya yang memegang kontrol adalah Bapak Supardi sendiri. Kalau Bapak Supardi tadi kan dikasih sebelah mau membuka, akhirnya melemaskan tangannya. Padahal kalau misalnya Pak Pardi mau dengan sekuat tenaga memegang tangannya, tidak akan terus dilepas. Nah itu, jadi guru itu sesungguhnya tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya dia nggak mau sekolah, mau kita paksa, kita jemput, datang ke sekolah, besok tetap tidak datang lagi gitu, karena murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya seolah-olah guru itu mampu mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti Pak Pardi tadi, saya mengizinkan tangan saya dibuka oleh Pak Putra gitu. Jadi itu karena diizinkan oleh Pak Pardi. Seandainya Pak Pardi nggak mau mengizinkan, masih tetap tertutup. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Maka sebagai guru kita menanyakan, mengapa kamu tidak mau sekolah? Alasannya misalnya, saya nggak suka sama ibu guru. Nah ditanya lagi, apa yang kamu tidak suka dari saya? Dari ibu guru, apa yang kamu tidak suka? Jadi tidak semena-mena guru itu bisa memarahi anak murid terus-terusan, tapi kita cari tahu dulu apa alasan dia, karena setiap perilaku pasti punya alasan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan, tadi kan mau ngebujuk ya Pak Putra. Jadi bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kita ngajakin hal-hal yang baik, mereka mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih mau mengikuti. Tapi ketika posisi kontrolnya berontak, anak itu akan kembali kepada jiwanya masing-masing. Bisa jadi murid tersebut atau akan tergantung dengan pendapat guru tersebut. Kata bu guru ini nggak boleh kalau nanya aku nggak boleh, katanya harus belajar sendiri gitu. Jadi dia akhirnya malah bisa menjadi ketergantungan dengan pendapat guru tersebut. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kan kadang-kadang kita tanpa disengaja, kita sebagai guru mungkin melakukan hal ini. Kita membuat anak-anak tuh merasa bersalah, kita kritik. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ternyata kalau kita mengkritik mereka, justru mereka menyadari, emang aku bodoh kayaknya. Bu guru ngatain aku bodoh, berarti aku emang bodoh gitu. Nah itu ternyata tidak selalu membuat anak itu akan merasa bersalah, akan menguatkan karakter, justru malah memperburuk karakternya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kadang-kadang kita memaksa murid, kamu harus ikutin aturan bu guru maunya begini. Nah, memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nanti kalau mereka dewasa, mereka akan ingat, iya aku gak suka dulu waktu SD, bu guru aku galak, pak guru aku galak, gitu ya. Jadi memaksa itu belum tentu.
Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi dulu kita mikir kalau ada stimulus pasti ada respon. Kita melakukan murid A menyuruh murid A, pasti mereka juga akan merespon balik. Tapi ternyata teori ini sudah tidak digunakan. Sekarang berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Ini bedanya. Kalau di stimulus respon, kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Kita sama-sama pengen ke sekolah biar pintar. Nah, kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Anak-anak mungkin ke sekolah karena disuruh mamanya. Belum ada kesadaran untuk mereka ke depannya bagaimana. Nah, tugas guru itu nanti mengontrol. Jadi bukan memaksa. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Antara Bu Andra, Bu Nia, Bu Rina mungkin berbeda pandangannya terhadap murid. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu bilang kalau anaknya nakal, kita selalu judge, ini anak nakal, ini anak nakal. Padahal semua orang ketika melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Maka yang harus dilakukan dulu adalah tanyakan dulu alasannya. Mengapa dia menjoroki temannya atau menyelengkat? Nah, itu kita tanyakan dulu alasannya sebelum kita menyatakan bahwa mereka adalah berperilaku buruk. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu di stimulus respon, karena ketika kita disuruh pasti kita akan mengikuti. Tapi pada dasarnya ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri. Walaupun misalnya ibu kepala sekolah sudah mengingatkan, ayo cuci piring, gitu kan? Itu kan di stimulus. Responnya guru-guru menyuci piring. Tapi kenyataannya ibu kepala sekolah tidak bisa mengontrol secara penuh. Karena kenapa? Itu kesadaran dari diri masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang. Dulu kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya mengontrol dengan cara paksaan ya Bu, tapi nanti kita ganti dengan cara budaya. Dan yang terakhir yang selanjutnya pemaksaan atau bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalnya kita bujuk anak nggak mau, pasti kita paksa. Kemudian ternyata yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kamu nggak masuk sekolah, atau kamu datangnya terlambat, kamu maunya hukumannya gimana? Kamu maunya nanti kalau misalnya terlambat lagi, supaya nggak terlambat, kamu harus melakukan apa? Kamu mau buat janji apa sama ibu guru? Jadi bukan kita yang menentukan hukumannya, tapi anak-anak diberikan pilihan untuk menentukan kesalahannya, bagaimana memperbaiki kesalahannya. Kemudian kalau di stimulus respon, kita merasa menang dan kalah. Kan anak-anak murid kan anak-anak murid nurut kan sama saya? Iya dong, kan saya menang, berarti anak-anak kalah. Gitu. Kita selalu merasa seperti itu. Kalau di teori kontrol, kita harus berpikir murid menang, guru menang. Jadi kita menang karena sudah mendidik murid untuk datang ke sekolah tepat waktu, anak juga menang karena boleh memilih hukumannya. Seperti itu. Oke. Ini garis yang paling penting. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri motivasinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini ya, poin pentingnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kalau disiplin, Bu Masa berpikiran apa yang langsung kepikir? Menjalankan apa yang kita inginkan. Ya, disiplin menjalankan apa yang kita inginkan. Kalau Bu Putri, disiplin. Kalau dengan kata disiplin pasti kita ingatnya apa? Aturan. Mengikuti aturan. Betul. Bu Rina? Sama kayak Bu Putri, mengikuti aturan. Bu Heni? Patuh. Disiplin itu patuh. Tertib. Nah, kata Ibu kita tertib. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah
ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi harusnya disiplin itu dari diri kita. Seperti Ibu Kepala Sekolah kemarin mengingatkan, ayo berangkat pagi. Nggak akan berangkat pagi kalau dari dirinya nggak ada niat untuk berangkat pagi. Jadi Ibu Kepala Sekolah akhirnya membantulah di sini. Wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Akhirnya dengan dipaksa baru kita mau disiplin. Padahal disiplin itu harusnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita kan nggak suka sebenarnya ya perintah-perintah. Merdeka dari perintah. Tapi kita juga harus cakap memerintah diri sendiri. Kalau nggak mau diperintah sama orang lain, maka perintahkan diri sendiri untuk disiplin. Aku nggak mau nih diomelin lagi nanti sama ibu kepala. Ya udah, kamu disiplin supaya itu tadi merdeka. Gitu. Jadi mungkin orang akan beranggapan bahwa aku mau merdeka gitu. Tapi sebenarnya merdeka itu kita yang menentukan. Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tugas guru itu memotivasi agar motivasi intrinsik murid itu keluar. Ini di standar pendidikan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seperti telah kita sepakati bersama, misalnya ke sekolah bawa tempat makan dan tempat minum. Maka diusahakan Bapak dan Ibu guru juga ketika jajan di kantin menggunakan tempat makan dan tempat minum. Kenapa? Karena tidak bisa nilai kebajikan ini terlaksana ketika ada salah satu warga sekolah yang tidak melaksanakannya. Gitu. Jadi harus dilaksanakan secara menyeluruh. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus KAM yang diharapkan. Nah, ini yang kita harapkan dari nilai kebajikan yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Semoga sekolah kita bisa menciptakan budaya positif ini, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, mau belajar dari negara lain tapi tidak lupa dengan budaya sendiri. Kemudian yang ketiga mau bergotong royong. Yang keempat kreatif, yang kelima bernalar positif, dan yang terakhir mandiri. Nah, ini salah satu aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas tentang budaya positif. Budaya positif yang saya lakukan di kelas yaitu membuat habituation schedule atau kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan saya rencanakan agar tidak lupa, maka ditempel di kelas. Di setiap hari Senin kita akan melaksanakan upacara. Maka setelah upacara di kelas kita lakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib atau lagu daerah. Kemudian di hari Selasa kita melakukan kegiatan literasi, bisa mendongeng, bercerita, membaca buku, atau menghafal perkalian. Karena literasi itu ada dua, ada literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang ketiga, di hari Rabu kita ada kegiatan pramuka. Maka ketika paginya mungkin kita bisa ajarkan dulu tentang kegiatan baris berbaris sebelum anak-anak melakukan ekskul pramuka. Kemudian yang keempat, kita ada ekskul tari di sekolah kita. Nah, untuk beberapa murid yang tidak berminat dengan tari, bisa kita salurkan dengan kesenian yang lain. Misalnya dengan melukis, menggambar, bermain pianika, atau yang lainnya. Bisa juga kita lakukan kegiatan sholat duha di pagi hari untuk pembiasaan sholat di agama Islam, atau di agama lain nanti bisa kita carikan lagi apa sih kegiatan pembiasaan yang baik untuk anak-anak. Kemudian di hari Jumat kita ada kegiatan senam dan mengaji. Mengaji ini, jika mengaji tidak ada, bisa kita ganti dengan hafalan surat pendek dalam kelas. Ini yang telah dilaksanakan di kelas saya, yaitu kegiatan upacara dan menyanyikan lagu wajib, kemudian mendongeng, anak-anak mendongeng di depan teman-temannya, kemudian menanyakan kepada teman-temannya apa isi dongeng tersebut, siapa tokohnya, gitu. Jadi mereka tugas guru adalah memandu bagaimana anak itu bertanya, cara bertanya begini ya nak, nah kamu megang bukunya seperti ini. Jadi tugas guru itu memandu. Kemudian di sini ada hafalan perkalian, saya buatkan kartu hafalan supaya anak-anak setiap hari menyetor hafalan sebagai salah satu bentuk kedisiplinan mereka untuk menghafal perkalian. Kemudian yang selanjutnya,
hari Rabu ada kegiatan pramuka. Nah, di sini sebelum kegiatan pramuka kita ada kegiatan baris berbaris, kemudian kita lakukan permainan pramuka, dan yang terakhir anak-anak diminta untuk menuliskan di buku SKU-nya. Kenapa? Supaya salah satu bentuk disiplin juga. Setelah mereka melakukan sesuatu, minta penilaian kepada pembina putra atau pembina putrinya. Kemudian di hari Kamis yang sudah dilakukan adalah Nah, di hari Kamis itu ada kesenian dan sholat duha. Di sini saya mengajarkan menyanyi, kemudian menari. Di situ sholat duha mulai dari praktek wudhu sampai dengan sholat duha. Kalau yang ini mengajarkan anak-anak untuk membawa bekal atau membawa tempat makan dan makan bersama di kelas. Jadi makannya itu tidak di kantin Bapak Ibu, tapi makan di kelas supaya kita bisa mengontrol apakah anak murid makan dengan membaca doa, dengan mencuci tangan, dan makan dengan makanan-makanan yang sehat. Kemudian di hari Jumat, kegiatan senam dan mengaji. Kalau tidak mengaji, maka melakukan bacaan surat pendek dan jelas. Nah, ini sebenarnya manusia itu punya 3 motivasi yang membentuk manusia itu mau melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya nggak dihukum nih, aku melakukan hal ini. Itu motivasi pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kayaknya kalau aku melakukan ini nanti aku dapat hadiah deh dari ibu kepala gitu. Jadi itu motivasinya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi untuk diri kita sendiri. Nah, kita termasuk yang mana? Mungkin ketiganya saya pernah. Tapi sekarang kita dari seminar ini mudah-mudahan kita luruskan ya, kita yang mana motivasi kita. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya hukuman ini mendadak, tidak terencana. Anak terlambat, baik kamu bu guru hukum lari di lapangan 10 putaran seperti itu. Kalau konsekuensi ini sebenarnya sudah disepakati di awal. Anak-anak, kalau kamu terlambat, kamu akan mendapat hukuman menulis sebanyak 10 kali. Itu konsekuensi. Jadi sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, yang kita akan pilih adalah yang restitusi Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak-anak mau hukuman yang seperti apa. Karena setiap anak kemampuannya beda. Mungkin anak yang satu kalau di tes lari fisiknya kuat, yang satu tidak. Maka kita ganti hukumannya sesuai yang mereka mampu. Kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi justru malah menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita akan memilih yang restitusi Bapak Ibu. Kemudian balik lagi, kalau di hukuman anak itu korban. Korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan. Yang terakhir, korban mendapatkan ganti. Kemudian yang selanjutnya, murid akan tersakiti kalau pakai hukuman. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman karena hukumannya klasikal. Sedangkan kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian perilakunya pasif, agresif, meningkat. Tadinya pasif jadi agresif, jadi kesel sama gurunya. Kemudian kalau yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Menyadari tapi dalam waktu yang pendek. Terus kalau restitusi, masalah justru malah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut malah nantangin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Jadi guru harus ngawasin terus ingat. Kalau yang restitusi, murid justru malah belajar untuk bertanggung jawab. Di hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sekolah mereka tertib, di luar mereka tidak. Jadi mereka hanya takut di lembaga. Kemudian kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sebenarnya sudah bisa membantu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi justru malah bisa fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya kalau hukuman, kata-katanya adalah kamu harus. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi ngomongnya agak lembut, tegas. Apa peraturannya? Kamu sudah tahu kan kalau terlambat hukumannya apa? Tapi kalau restitusi, apa kamu yakin dengan perilaku terlambat ini bisa membuat kamu pintar? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki supaya hari ini kamu tidak terlambat lagi? Iya Bu, besok aku minta bangunin mama, aku besok paksa ngalaran. Bu guru catat ya Nak ya, besok ibu guru lihat. Gitu. Jadi kita berikan anak-anak itu pilihan.
Kemudian ini kalau pakai hukuman, murid akan membenci guru. Kalau menggunakan konsekuensi, murid akan menghormati. Tapi kalau pakai restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Sampai sekarang belum masuk. Baik, kita lanjut saja. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah merasakan dihukum oleh penghargaan. Kok dapat penghargaan malah dihukum? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, justru kita itu sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi saya kasih hadiah. Muridku kayaknya nggak bisa deh. Aku kasih hadiah deh. Kayaknya kalau aku kasih hadiah dia jadi bisa. Berarti kan iya. Berarti itu kan karena kita merasa murid kita itu tidak dapat melakukannya. Atau murid kita nggak mau sebenarnya atas perintah kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh sebenarnya memberikan hadiah karena nanti motivasi anak jadi berapa. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau udah nggak dikasih hadiah lagi, aku nggak mau disuruh sama ibu orang aku dikasih hadiah tuh merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya orang kalau udah dikasih penghargaan, besok nggak dikasih penghargaan, ngitungnya jadi salah. Karena nggak ada penghargaan lagi. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dalam diri intrinsik. Kemudian, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara pesta di rumah Anda, teman Anda memecahkan gelas? Apa Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Bagaimana Ibu Aziza? Misalnya ada teman yang datang ke pesta di rumah Anda, kemudian Anda menyediakan minuman, kemudian pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Nggak usah bayar. Kalau Bu Heni? Akan merapikan gelas tersebut. Yang merapikan siapa? Saya. Oke. Bu Rika? Tidak usah dibayar, bisa dikasihkan, ya dia harus bertanggung jawab untuk membereskannya. Yang bertanggung jawab orangnya untuk membereskannya, tapi tidak usah ganti. Iya. Kalau Ibu ini? Ya dia kan tamu kita ya, Iya. jadi kita harus menghormati dia juga sebagai tamu ya kita beresin bersama dan gak usah kita langsung bayar. Oke. Baik, kita lihat. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau yang ketiga mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau yang keempat bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau yang kelima mengkritik atau mendiamkan. Yang mana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu pilih. Yang keempat bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Oke, baik. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Tidak, coba. Sama Bu, jadi semuanya, semua kalimat itu justru akan membuat murid Anda merasa gagal. Dia persiapan ya pendekatan. Nah, bagaimana sebenarnya harusnya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaannya restitusi dengan program disiplin yang lain. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Menuntun, kita tugasnya menuntun. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih sebabnya? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak salah kan disuruhnya satu kelas ya Bapak Ibu. Tapi kita bagaimana caranya anak itu menyadari kesalahannya dan tetap diterima oleh teman-temannya. Maka harus kita buat dengan keyakinan kelas.
Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maka itu saya minta Bapak dan Ibu membuat satu kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu meyakini seperti apa keyakinan kelasnya. Misalnya anak harus seperti apa. Coba ya Bapak Ibu kita simulasikan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita membagikan sticky note seperti ini kepada anak-anak agar anak-anak bisa menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Ya, satu kata, satu kalimat boleh yang dapat digunakan. Seperti yang contoh itu. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Biasanya tidak terlalu terperinci. Silakan Bapak Ibu tulis. Ya. Silakan ditulis. Nanti biasanya keyakinan kelas yang sudah ditulis anak-anak kita tempelkan dalam sebuah kertas. Kita tempelkan keyakinan anak-anak, kita baca, kita bahas. Bersedia meninjau kembali. Apakah ini cocok? Apakah ada yang sama kata-katanya? Kalau sama kita jadikan satu, seperti itu. Silakan Bapak Ibu ditulis keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu harapkan terhadap anak murid Bapak Ibu. Silakan satu kata, satu kalimat. Tidak usah banyak-banyak, satu kalimat paling banyak. Sudah? Nah silakan Ibu, coba kita belajar seperti simulasi di kelas. Ibu boleh maju ke depan menempelkannya. Iya. Iya, kita simulasi menempelkan hasil diskusi tentang keyakinan kelas. Lewat mana? Oh, Bapak muter. Maaf ya Pak. Iya. Baik ya Bapak Ibu, kita bacakan. Di sini ada keyakinan kelas yang menganggap bahwa kalian hebat. Kemudian yang berikutnya mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian tepat waktu. Yang kemudian membiasakan disiplin. Kedisiplinan dalam waktu. Sama ya Bu? Kalau sama kita jadikan satu. Sama-sama waktu. Kemudian kalau tidak mengerjakan PR atau tugas lebih dari 2 kali, menyusun atau berjoget di depan kelas. Kemudian ini waktu sama di sini waktu. Tepat waktu sini sama. Semua sama-sama bertanggung jawab. Patuh. Oke, kemudian saling menghargai dan menghormati. Disiplin. Nah, ini disiplin sama. Mencoba sesuatu yang baru walaupun salah itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini nanti kita ringkas. Kemudian kita ringkas apakah anak-anak nanti kita buat di kelas, kita tempel. Kita tempel di kelas, setelah itu anak-anak menandatangani. Inilah kesepakatan kelas kita anak-anak. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Tadi prosedurnya mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat masukan murid di papan atau di kertas poster, di mana semua anggota bisa mencurahkan pendapatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas menjadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi kan di situ mungkin masih ada kalimat negatif ya. Nanti kita ganti jadi kalimat positif.
Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan muridnya. Jadi nanti kita ingatin lagi, nih kesepakatan kelas kita masih ingat? Kalian harus jadi anak hebat. Kalau anak hebat itu gimana ya? Gitu. Jadi kita tanyain kembali. Di sini kita itu harus disiplin tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti bagaimana? Tidak terlambat. Bukan yang bilang tidak terlambat anak-anak. Kalimat negatifnya, tapi kitanya kalimat positif. Gitu. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Awalnya saya membuat seperti ini, Bu. 13. Sebenarnya ini lengkap terperinci supaya anak-anak itu ingat datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan pakaian seragam yang lengkap, melaksanakan piket, berdoa, melaksanakan 5S, membiasakan 3 kata penting dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya mengikuti pelatihan di modul 1.4 ini, saya harus meringkasnya menjadi seperti ini. Jadi diringkas. Jagalah kebersihan ruang kelas. Piket termasuk gak, Bu? Ya, jadi masukin di sini. Jadi nanti kita lah yang mengingatkan anak-anak kebersihan itu termasuk piket tidak anak-anak. Kebersihan itu termasuk buang sampah sembarangan tidak. Kebersihan ruangan kelas termasuk membuang sampah yang di kolong meja tidak gitu. Jadi supaya lebih singkat dan mudah dihafal. Kemudian berkomitmen terhadap tugas. Komitmen terhadap tugas. Kalau berkomitmen berarti harus apa, Nak? Harus mengerjakan PR, harus menyelesaikan tugas. Jadi mereka yang kita suruh berpikir. Kemudian mari lakukan yang terbaik. Nilainya jelek, harus gimana ya? Berarti kamu harus gimana? Belajar yang lagi. Gimana cara belajarnya? Saya besok sampai di rumah, saya nonton YouTube lagi, Bu. Saya mengulang materi, Bu. Jadi biar anak-anak sadar. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa. Ketika kita ada waktu luang, seperti yang Ibu Kepala sudah ajarkan kepada kita semua, ketika kita ada waktu luang, ada teman yang membutuhkan bantuan, inisiatif membantu. Kemudian bicara dengan guru jika kamu memiliki masalah. Jadi termasuk angkat tangan. Jika masalah mau ke toilet, itu termasuk yang itu. Jika ada masalah pusing, jadi diringkas, Bu, bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yang diajarkan pada modul ini. Nah, ini adalah biasanya manusia melakukan hal-hal itu karena 5 ini. Bertahan hidup, karena yang manusia butuhkan adalah untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhannya. Nah, yang tadi, yang sebelumnya ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini, manusia kebutuhan dasarnya ada 5 kebutuhannya. Kenapa manusia melakukan sesuatu? Karena untuk bertahan hidup. Kenapa manusia sesuatu? Karena ingin disayang. Kenapa manusia ingin melakukan sesuatu? Karena ingin kebebasan. Kenapa manusia ingin melakukan sesuatu? Karena ingin kesenangan. Kenapa manusia ingin melakukan sesuatu? Karena ingin penguasaan. Ya. Nah, caranya adalah kita siapkan sebuah lingkaran, kemudian kita buat tentang pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tulis. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bagi saya disiplin itu penting, tulis. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Tegas dan tanggung jawab misalnya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian saya, sekarang saya misalnya menjadi guru SD, pencapaian saya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan saya adalah menjadi seorang guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ketika saya menjadi seorang PNS misalnya. Atau apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna adalah keluarga. Jadi itu nanti di. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di 5 ini kemungkinan kita pernah melakukannya Bapak Ibu. Setelah saya mempelajari modul ini, saya jadinya mengintrospeksi diri saya, oh saya ada di kelima. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kadang-kadang
tanpa kita sadari, saking keselnya sama anak murid, sudah, kalau kamu begitu tulis lari di lapangan, gitu, kocam. Ya, itu kan tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, ternyata kita pernah melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, kamu gitu ya, kamu gak kasihan sama bu guru, nanti bu guru diomelin ibu kepala loh, gitu. Jadi anaknya merasa bersalah, jadi kasihan bu guru aku ya misalnya. Atau yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi kekurangannya, posisi teman adalah murid hanya nurut sama guru tersebut. Kalau ini mah bestie aku nih bu guru ini, tapi giliran diajar dengan guru lain dia tidak akan mau. Itu kekurangannya. Jadi murid hanya menganggap guru itulah yang paling baik. Kemudian posisi pemantau, mengontrol, mengawasi. Yang tadi, ingat nah ini di jam berapa? Tahu konsekuensinya, itu pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Dan yang 5 inilah yang akan kita usahakan ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Ada 3 hal untuk yang kelima tadi. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak mencuri atau apa? Harusnya gimana sih supaya kita bisa? Harusnya supaya tidak menyontek, kamu harusnya bagaimana? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa sih kamu harus menyontek? Nanti kalau saya dapetnya nol, aku diomelin bu guru. Nanti dia punya alasan, dia takut sama bu gurunya. Atau nanti kalau saya nilai jelek, saya dibully sama teman satu kelas. Berarti dia punya alasan. Kemudian kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang telah disepakati. Ingat anak-anak, di kesepakatan kelas kita yang sudah ditandatangani, kalian akan melakukan yang terbaik. Maka ketika kamu tidak mengerti, boleh bertanya kepada bu guru atau mencari informasi dari pojok baca atau dari manapun. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kalau kamu terus mencontek seperti ini, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Harusnya kita menjadi seorang seperti apa? Jadi itulah segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan di kelas, simulasi segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Mohon diizin. Ada seorang murid yang sudah mengumpulkan tugasnya. Setelah dinilai guru, dia merasa senang. Tanpa disadari, menjatuhkan tanggung jawab temannya. Temannya menangis karena botol minumnya tumpah ke buku dan ke lantainya. Sepertinya Bu, biasanya anak-anak wolu gitu kan. Stabilkan kelasnya supaya tidak ribut ketika kita mengatasi suatu masalah. Jadi dia yang memilih, baik Bu, saya akan bersihkan mejanya dan lantainya. Dia yang memilih untuk bertanggung jawab dengan caranya. Jadi bukan bu guru yang bilang, cepat ambil pel, cepat ambil pel. Wah, tidak. Tapi bu guru nanya, kira-kira kalau kejadiannya seperti ini kamu harus gimana? Jadi anak diajarkan untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan.
bukunya basah dan semuanya tulisannya jadi berantakan. Diingetin lagi bagaimana kesepakatan kelas kita. Kita ajak salaman supaya dia bisa kembali ke kelompoknya, supaya teman-temannya tidak menyalahkan karena dia sudah berusaha bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batia dari kelas 6 SDN Pelabuhan 02. Menurut saya Bu Andra adalah guru yang baik karena kami tidak pernah dimarahi tetapi bimbing untuk bertanggung jawab setiap melakukan tindakan yang salah, sehingga saya tidak takut untuk mengungkapkan kesalahan saya dan saya merasa mau untuk bertanggung jawab atas kesadaran saya sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti itu Bapak Ibu, salah satu contohnya. Nah, baik Bapak Ibu, dari contoh yang tadi, apakah Bapak Ibu sudah tergambarkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Sudah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita stabilin dulu tuh kondisi anak. Udah nggak apa-apa nah kamu kalau berbuat salah. Jadi misalnya anak nendang bola kaca pecah, jangan langsung diomelin. Iya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Harusnya kita gimana nak? Kenapa kamu kok tadi nendang bola? Jadi jangan langsung diomelin ya Bapak Ibu, anak-anaknya nanti setelah kita sama-sama mendengarkan seminar pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat introspeksi diri dan merubah cara kita menangani murid-murid kita. Karena budaya positif itu tercermin bukan hanya dari satu guru, tapi semua guru. Maka dari itu saya melakukan seminar ini agar semua guru dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di kelasnya, sehingga nanti sekolah kita dapat menciptakan budaya sekolah yang positif. Mungkin itu saja paparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan. Kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah, Bapak Ibu. Mulon mengajar di kelas 2B SDN Pelabuhan 02. Menurut saya seminar yang dibawakan Bu Andra tadi tentang budaya positif sangat bagus, terlebih-lebih mengenai untuk kita terapkan di dalam mengajar kita untuk anak, baik itu untuk segi dari segi menuntun untuk mengarahkan anak supaya lebih mereka bisa penuh tanggung jawab, percaya diri di dalam mengerjakan segala tugas, baik pun mungkin ada kesalahan, kita menuntun mereka supaya mereka menyadari agar mereka boleh menentukan untuk apa mereka bisa berbuat seperti itu. Kita sangat banyak berapresiasi dengan hasil yang disampaikan tadi untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya seminar yang disampaikan dengan bersama disaksikan oleh para guru SDN Pelabuhan 02 dapat kita terapkan di sekolah kita dan untuk masa yang akan datang lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giana Adi Saputra. Saya dari tenaga administrasi di SDN Pelabuhan 02. Setelah mengikuti seminar yang telah diselenggarakan oleh Ibu Andra Octavia SPD, saya jadi mengetahui 5 posisi kontrol guru di sekolah, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin
tanpa disadari saya pernah melakukan kelima-limanya dari posisi tersebut. Namun setelah saya mengikuti seminar yang telah diadakan oleh Bu Anda Octavia SPD tadi pagi, saya jadi lebih belajar untuk bisa menjadi posisi manajer dan menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi. Demikian untuk pendapat saya tentang seminar yang telah Bu Anda Octavia SPD adakan untuk kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Andriani. Saya ini adalah operator dari SDN Pulau Gebang 02. Selama ini yang kita ketahui bahwa peraturan dibuat oleh sekolah. Namun setelah saya mengikuti dari seminar yang diadakan oleh Mbak Andra Octaviana, jadi sehingga saya menyadari bahwa kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah kita secara bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sama-sama kita yakini agar dapat tercapai segala tujuan kita bersama. Terima kasih dan demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.